Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Arduino WordPress. Pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah video tutorial, yaitu bagaimana membuat sebuah Google Form. Google Form sendiri adalah sebuah platform yang dibuat oleh Google untuk membantu kita dalam membuat sebuah survei ataupun berbagai macam formulir secara online. Oke, kita langsung saja masuk bagaimana cara membuat sebuah Google Form. Jika kita menggunakan Google Chrome dan sudah login menggunakan email kita tinggal pilih di sini Google Aplikasi, kemudian pilih Form. Ataupun kita bisa masuk melalui Google Drive. Google Formulir. Maka akan langsung muncul formulir baru untuk kita buat. Pada bagian ini tertulis formulir tanpa judul. Di sini kita bisa menginput formulir apa yang ingin kita buat atau judul dari survei apa yang kita buat. Kali ini saya akan membuat sebuah formulir untuk biodata pendaftaran. Kita bisa menambahkan deskripsi dari formulir ini. Misalnya, kemudian bagian bawah ini merupakan bagian pertanyaan yang akan kita buat. Untuk biodata kita buat dulu. Yang pertama adalah nama lengkap. Maka jenis pertanyaannya akan masuk ke dalam bentuk pertanyaan jawaban singkat secara otomatis. Tapi kedepannya kita bisa ganti sesuai kebutuhan kita. Nanti akan mungkin kita buat contohnya masing-masing untuk setiap contoh soalnya. Kemudian di bawah sini ada beberapa pilihan. Jika kita menyalakan ini, maka formulir ini akan wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka formulir tidak akan bisa disubmit, karena ini adalah tanda wajib untuk diisi. Kemudian ini ada tanda duplikasi atau copy paste pertanyaannya. Kemudian di bagian sini tampilannya apakah kita juga menambahkan deskripsi ataupun kita bisa memvalidasi jawaban. Tapi ini kita skip saja. Kita tambah pertanyaan dengan klik tanda plus di bagian kanan. Mungkin tempat lahir. Tempat lahir masih jawaban singkat. Kemudian tanggal lahir. Maka tanggal lahir otomatis akan berbentuk tanggal. Ini coba kita buat deskripsikan di kamu. Maka akan berubah jadi paragraf. Kita tambah lagi mungkin jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita bisa buat jadi pilihan ganda. Opsi pertama laki. Opsi kedua perempuan. Oke, pilihan ganda. Kemudian kita tambah lagi mungkin hobi.
hobi ini kita bisa buat dalam bentuk mungkin kotak centang. Opsi pertama, baca. Kemudian kita bisa tambahkan lainnya jika ada hobi di luar 3 hobi ini. Ini pun berlaku untuk tipe pilihan ganda. Kita bisa nambahkan tambahan lainnya. Tapi kan untuk jenis kelamin hanya ada laki-laki dan perempuan, dan kita hilangkan saja. Kemudian kita buat lagi, kali ini mungkin contohnya drop down rentan usia pertama sampai tahun, kemudian 21 sampai untuk drop down kita juga bisa menambahkan gambar. Tambahkan gambar. Contoh saja gambar, saya ngambil gambar dari kita bisa menambahkan gambar juga, ataupun kita ingin menambahkan upload, kita pilih ganti di sini, kita pilih upload file, lanjutkan, upload CV, izinkan hanya file tertentu. Ini jika file yang diinput kita batasi, mungkin hanya dokumen, gambar maupun PDF. Jumlahnya maksimal 1, ukuran file maksimalnya 10 MB, atau mungkin wajib diisi. Kita juga bisa membuat kisi pilihan ganda. Mungkin kolomnya bisa ada, tidak ada. Ini akan pilihan di bagian kolom, nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa. Baris 1. Maka akan seperti ini. Selanjutnya kita dapat lihat hasil dari Google Form kita. Kita pilih bagian pratinjau, akan muncul seperti ini. Nama lengkap, tanda bintang ini berarti wajib diisi. Hobi membaca, rentan usia jadi drop down, deskripsikan diri kamu ini jadi paragraf atau long answer. Kemudian ini tadi bentuk yang terakhir kita buat, kita coba isi.
Kemudian kita disuruh ngupload CV. Kita upload saja file-file yang sudah ada. Pernah di penjara? Tidak. Mungkin hanya tidak di sini. Pernah sakit parah? Tidak. Kita kirim. Maka jawaban telah terkirim. Kita bisa melihat hasilnya di bagian sini. Jawaban. Mungkin formulir ini akan berguna, bagian jawaban ini akan berguna ketika kita membuat sebuah survei. Sedangkan kalau kita menggunakannya sebagai formulir untuk menyimpan atau menerima data, sebaiknya kita cek di bagian spreadsheet. Kita bisa membuat spreadsheet di sini. Buat spreadsheet baru. Semua formulir dan spreadsheet yang telah kita buat akan tersimpan di Google Drive kita. Kita lihat jam segini, nama saya, data saya semua terisi. Sedangkan untuk CV yang di-upload, tinggal lihat di sini, tinggal di-download kembali. Kemudian bagaimana cara membagikan formulir ini? Ada beberapa cara dalam membagikan formulir ini. Lihat sini bagian kirim. Ada berbagai macam pilihan. Kita bisa kirim melalui email, ataupun kita bisa membuat link yang akan kita bagikan lewat media sosial kita, atau kalau kita punya blog juga, kita bisa mensematkan HTML, kode HTML yang ada di sini nantinya. Oke, sudah dapat linknya. Kemudian di sini terdapat beberapa settingan nih, kalau kita menginginkannya. Ini jadikan sebagai quiz. Jika kita ingin menjadikan form ini semacam quiz, nanti akan ada hasil jawaban benarnya berapa, salahnya berapa secara otomatis. Kita bisa menggunakan ini. Dan untuk jawaban, jika kita mau mengumpulkan email dari setiap peserta yang mendaftar, kita coba kita centang. Kita lihat akan muncul satu pertanyaan lagi di sini. Sebenarnya kalau kita hilangkan, maka akan hilang. Oke, mengirim salinan ini maksudnya ketika setiap orang yang sudah mengisi form kita, maka akan mendapat balasan email mengenai jawaban-jawaban mereka yang telah mereka isi. Kemudian untuk mengizinkan mereka kembali untuk melakukan pengisian ulang, ini pembatasan login untuk setiap emailnya. Ini untuk batas maksimal uploadan dalam formulir ini. Oke, cukup sampai di sini penjelasan tentang Google formulirnya. Mungkin tutorial kedepannya pun kita akan sharing lagi terkait apa saja yang bisa kita lakukan dengan Google formulir ini. Mungkin dari pembuatan kuis dengan waktu, ataupun bisa kita hasil Google formulir ini langsung terinput dari seperti laporan PDF seperti apa, kita nanti eksplor lebih jauh lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.